Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 SIP D Praktikan Analisa Farmasi Kuantitatif. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai titrasi iodometri dan iodimetri. Di sini saya akan menjelaskan tentang iodimetri. Titrasi iodimetri merupakan titrasi langsung terhadap zat-zat yang potensial oksidasinya lebih rendah dari sistem iodida, sehingga zat tersebut akan teroksidasi oleh iodium. Cara melakukan analisis ini dengan menggunakan senyawa produksi iodium, yaitu secara langsung disebut dengan iodimetri, di mana digunakan larutan iodium untuk mengoksidasi reduktor-reduktor yang dapat dioksidasi secara kuantitatif pada titik ekuivalennya. Reaksi dasar iodimetri yaitu larutan standar yang digunakan yaitu iodium. Itu reduktor ditambah dengan iodium ditambah dengan iod menjadi iodida. Pemakaian iodium secara langsung sebagai oksidator dan larutan baku iodium digunakan sebagai petitor dalam suasana larutan yang sedikit asam. Selanjutnya itu macam-macam iodimetri. Iodimetri dibagi menjadi dua, yaitu hidrometri metode langsung dan iodimetri metode residual. Iodimetri metode langsung yang mana bahan produksi langsung dioksidasi dengan larutan baku iodium, contohnya pada penetapan kadar pada asam askorbat. Yang kedua, iodimetri metode residual atau titrasi bahan produksi dioksidasi dengan jumlah larutan baku iodium dalam jumlah berlebih, dan kelebihan iod akan dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Sifat iodium yaitu sedikit larut dalam air, tetapi sangat larut dalam larutan yang mengandung ion iodid karena membentuk ion triiodida. Selanjutnya, iodium mudah menguap karena iod yang digunakan harus berlebihan agar kelarutan ditingkatkan dan mengurangi penguapan. Dan selanjutnya disimpan di tempat yang gelap, bersumbat gelas, dan tempat sejuk atau dingin. Cara titrasi secara langsung yaitu zat yang akan ditentukan di titrasi langsung dengan iodium. Indikator kanji ditambahkan pada permulaan titrasi dan titik akhir warna larutan menjadi biru stabil. Terima kasih. Penetapan kadar vitamin C dengan cara iodimetri. Dasarnya adalah kadar vitamin C yang ditetapkan secara iodimetri menggunakan iodin sebagai peniter. Vitamin C dalam contoh bersifat reduktor kuat yang akan dioksidasikan oleh iodin dalam suasana asam, dan iodin tereduksi menjadi ion iodide. Indikator yang digunakan adalah kanji dengan titik akhir menjadi biru. Reaksinya sebagai berikut. Proses-proses langsung iodimetri. Pada saat reaksi oksidasi, iodium akan direduksi menjadi iodid sesuai dengan reaksi sebagai berikut. Iodium akan mengoksidasi senyawa-senyawa yang mempunyai potensial reduksi yang lebih kecil dibanding iodium. Dalam Farmakope Indonesia, titrasi iodimetri digunakan untuk menetapkan kadar asam askorbat, natrium askorbat, metampiron atau antalgin, natrium tiosulfat, dan senyawa dalam injeksi. Pengertian iodometri yaitu adalah penggunaan iodet yang berfungsi sebagai reduktor, lalu iodium yang dibebaskan dititrasi dalam keadaan netral, dan biasanya digunakan larutan sekunder yaitu natrium tiosulfat. Reaksi dasar iodimetri, larutan standar yang digunakan natrium tiosulfat Na2S2O4, reduktor plus I min ditambah H menghasilkan I2 min I2 ditambah 2 Na2S2O3 menghasilkan 2 NaI plus Na2S4O6. Cara titrasi yaitu titrasi tidak langsung. Zat yang akan ditentukan ditambahkan dengan iodium terlebih dahulu. Kelebihan iodium dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat. Berikutnya ada proses-proses tidak langsung dari iodimetri. Yang pertama, iodium tidak digunakan sebagai pentiter utama, tetapi iodium akan dibebaskan dari hasil reaksi zat atau sampel dengan ion iodid yang dibebaskan akan dititrasi dengan larutan tiosulfat. Yang kedua, zat yang mempunyai potensial oksidasi lebih rendah dari sistem iodium iodid dianalisa dengan metode ini dalam suasana asam atau untuk mempercepat reaksi. Adapun pembakuan larutan dengan KiO3, KBrO3, kalium bikromat, K3FeCnO6, KMnO4, dan cerium sulfat.
Standarisasi larutan tiosulfat menggunakan kalium bikromat. Pertama-tama, kalium bikromat yang berwarna merah ditambahkan asam sulfat hingga larutan berubah menjadi bening. Kemudian ditambahkan kalium iodida hingga larutan berwarna coklat tua, dititrasi dengan natrium tiosulfat sehingga berwarna kuning jerami. Kemudian ditambahkan larutan amilum yang berbentuk warna biru, dititrasi menggunakan natrium tiosulfat sampai warna biru tepat hilang dan muncul warna hijau muda dari CrCl3. Penentuan kadar Cu menggunakan larutan baku natrium tiosulfat. Pertama-tama, dipipet sampel, kemudian ditambahkan larutan kalium iodida 10% dan dititrasi dengan natrium tiosulfat sampai terjadi perubahan warna dari coklat tua menjadi warna kuning muda. Kemudian ditambahkan amilum sehingga larutan berwarna biru dan dititrasi kembali menggunakan larutan natrium tiosulfat sehingga warna biru hilang dan menjadi warna putih keruh. Kemudian ditambahkan larutan kalium tiosianat 10% dan warna biru timbul lagi. Lalu dititrasi kembali dengan natrium tiosulfat sehingga warna birunya tepat hilang. Selanjutnya yaitu pemakaian indikator pada titrasi iodometri dan iodimetri. Jadi pemakaian indikator yang digunakan yaitu kanji atau amilum atau pati. Nah, biasanya yang terjadi pada iodimetri adalah tidak berwarna menjadi warna biru dan sebaliknya iodometri dari warna biru menjadi tidak berwarna. Selain itu juga bisa menggunakan larutan senyawa-senyawa organik. Nah, yang terakhir yaitu adalah keuntungan dan kerugian dari titrasi iodometri dan iodimetri. Yang pertama, keuntungannya itu adalah indikator kanji yang dapat dicari, mudah didapat, harganya murah, dan mudah dibuat. Dan selanjutnya yang kedua itu adalah banyaknya sekali senyawa-senyawa yang dapat dideteksi pada titrasi iodometri dan iodimetri. Selanjutnya yaitu kerugian. Yang pertama, iodiumnya mudah sekali mengalami penguapan, dan yang kedua yaitu adalah kanji mudah sekali terurai oleh bakteri sehingga harus pemakaian dalam pemakaian yang segar. Dan yang ketiga yaitu adalah kepekaan akan berkurang apabila suhunya ikut bertambah dan lain-lain. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok 2. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.